Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Riau dan seluruh panitia pelaksana perlombaan, dan yang tidak lupa pula yang saya hormati juga seluruh peserta perlombaan yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kata yang pantas lagi kita sebagai hamba Allah yang diberikan beribu-ribu nikmat, alhamdulillah, yang kita ucapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Begitu banyak nikmat Allah sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmatku, maka niscaya tidak akan bisa. Yang kedua, tidak lupa pula kita hancurkan salawat beserta salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Andika Satria dari Pondok Pesantren Al-Mujtahada ingin membawakan pidato singkat yang berjudul Islam Fobia. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, setelah kita menyadari bahwasannya Islam Fobia adalah fenomena alami dalam proses hidup dan kematangan iman. Bahkan ia bisa menjadi mesin penggerak laju bagi pergerakan dakwah itu sendiri. Beribu-ribu macam cobaan, rintangan, ujian justru akan membawakan keterbukaan yang luas bagi dakwah atau umat Islam itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hambanya, tidak akan memberikan cobaan seorang hambanya kecuali dengan ala kadar kemampuannya. Dan ketahuilah, itu juga adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan derajat seorang hamba. Oleh karenanya, pertanyaan yang besar sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi Islamofobia yang akan membawakan korban, yang akan menjerumuskan umat kepada jalan kesesatan. Namun yang kita harapkan adalah perkembangan, kemajuan, dan memaksimalkan semua itu dengan Islam yang benar. Yang pertama adalah berpegang dan menjadikan Allah sebagai pegangan. Oleh karena itu, dengan menghadapi Islamofobia dan sentimen anti-Islam, hal yang perlu dijadikan dasar pijakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadi pegangan yang utama. Pegangan yang tidak tergoncangkan adalah al-urwah al-wuthqa, yaitu pegangan yang tidak akan sedikit pun tergoncang, apalagi hanya karena perubahan keadaan. Dengan Allah seorang hamba akan menjadi kuat, tanpa Allah seorang hamba akan menjadi lemah dan labil. Dengan Allah masalah yang berat dan sangat berat akan menjadi ringan dan kecil. Tanpa Allah masalah ringan yang kecil akan menjadi berat, kemudian mengantarkan kepada kegagalan. Yang kedua adalah pemahaman agama yang solid. Dari sinilah urgensi memahami Islam secara benar. Bukan hanya Islam adalah agama yang mengatur tatanan perintah dan larangan, namun Islam juga menyangkuti hal atau isu pemikiran dan mentalitas. Adapun hal yang paling utama juga adalah karakteristik dari seseorang tersebut. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus di bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, dengan menghadapi Islamofobia tersebut, kita harus menjadikan jalan Islam itu sendiri. Karena
Islam atau jalan Islam ini akan mengantarkan dengan rasionalitas, keseimbangan, pertimbangan ammah atau pertimbangan yang luas, bukan dengan ego atau kepentingan yang sempit, apalagi dengan emosi dan sikap destruktif. Dan yang ketiga adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model atau menjadi suatu panutan dalam hidup kita. Sepatutnya kita sebagai umatnya menjadikan keseharian kita, amaliyah kita, mencerminkan segala sesuatu yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi menyangkut muamalah kita kepada sesama atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah konsisten dalam edukasi. Al-hayatu jihadun. Hidup adalah perjuangan. Begitulah kita baginda Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa setiap mukmin memang harus dalam perjuangan. Begitu juga perjuangan kita dalam menghadapi Islam qadiyah tersebut harus dengan perjuangan yang panjang. Mungkin dalam pidato yang singkat ini, dengan kesungguhan kita dalam menghadapi permasalahan apapun itu, termasuk Islam qadiyah, sebagaimana Profesor Dr. K.J. Ahmad Mujahidin MA berkata, "The life is work, so be part of solver, not be part of problem." Hidup ini adalah masalah, oleh karena itu jadilah pemecah masalah, jangan menjadi bagian dari masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.